Ini tugas dia, punya pekerjaan itu menghina, menistakan, mengolok-olok Al-Quran, dan kemudian tanpa dasar ilmu. Nah, sedangkan kami umat Islam tidak boleh kemudian berdiskusi dengan orang yang kerjanya mengolok-olok Al-Quran. Kami disuruh tinggalkan. Di dalam Al-Quran diterangkan surah An-Nisa ayat 140 ya. Di situ Allah memberikan ketetapan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi ghairi. Dan sungguh Allah telah menurunkan satu ketetapan bagimu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, dihina-hinakan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Tinggalkan sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk bersama dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka. Nah, itu makanya saya tidak mau kemudian berdiskusi dengan penghujat Al-Quran. Di sini tidak tahu Al-Quran. CP tidak tahu Al-Quran. Siapa lagi? RK nggak tahu Al-Quran. Kemudian Kiamat nggak tahu Al-Quran. Mereka hanya modal terjemahan, lalu menghina Al-Quran. Nah, itu kami dilarang. Sekiranya mereka menghina Al-Quran, kemudian dia mau mendengarkan kami, maka kami layani. Ini masalahnya tidak. Mereka merasa jauh lebih pintar daripada umat Islam. Kemudian santer ada masalah yang selalu dibawa-bawa oleh beliau terkait dengan siapa yang menuliskan Al-Quranul Karim. Tradisi Al-Quran itu tidak hanya satu metode dalam mata rantai penyampaiannya sampai ke umat Islam Indonesia. Metode penyampaian Al-Quran, metode pengajaran Al-Quran, untuk supaya Al-Quran itu berpindah dari orang satu ke orang yang lain, untuk dari zaman yang satu ke zaman yang lain, untuk dari bangsa satu ke bangsa yang lain, untuk dari negara satu ke negara yang lain. Tradisi yang digunakan adalah tradisi lisan. Apa tradisi lisan itu? Hafalan. Jadi Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Setelah beliau menerima Al-Quran, disampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya menghafalkan. Jadi Al-Quran itu dihafal. 22 tahun baginda Rasulullah Muhammad SAW menggodok kemudian sahabatnya untuk memahami, untuk mentadabburi, untuk mensifati Al-Quranul Karim dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad muridnya menghafal. Sekali lagi, Nabi Muhammad muridnya menghafal. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggalkan dunia ini, para penghafal itu banyak yang gugur di medan perang. Penghafal loh ya, penghafal Quran, banyak yang gugur di medan perang. Maka sahabat mengambil inisiatif untuk memerintahkan membukukan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Maka karena itulah kemudian sahabat Rasulullah meminta agar Al-Quran segera dituliskan. Jadi dari hafalan kemudian diperkuat dengan tulisan. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Lengkap. Nah, sekarang kita balik. Yesus menerima firman. Jadi ketika kemudian Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada murid. Apakah muridnya menghafal?
atau muridnya menuliskan? Tidak dua-duanya. Jadi Nabi Muhammad menerima firman, Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman dan dihafalkan oleh muridnya. Yesus menerima firman, tidak dihafalkan oleh muridnya. Nabi Muhammad menerima firman, muridnya menghafalkan dan menuliskan. Yesus menerima firman, muridnya tidak menghafalkan dan tidak menuliskan. Jadi Al-Quran yang ada di tangan Islam, umat Islam hari ini, adalah kitab suci yang berasal dari lisan Nabi Muhammad, hafalan murid Nabi Muhammad, dan tulisan murid Nabi Muhammad. Klop. Kitab Bible yang dipegang oleh orang Kristen hari ini bukan keluar dari mulut Yesus, bukan ditulis oleh murid Yesus, bukan dihafalkan, tidak dihafalkan oleh murid Yesus. Lalu dari mana Bible? Tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan-penyelidikan atas kesaksian-kesaksian tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu, di mana kesaksian tidak ada satupun yang diketahui siapa namanya. Nah, inilah pembeda. Jadi adalah hal yang naif ketika ada orang Kristen menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran, sedangkan membacanya saja kagak bisa. Jadi hanya besar mulut.